Sini sudah hadir di tengah-tengah kita dari Wakil Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi Republik Indonesia yang akan disampaikan oleh Bapak Miftahul Aziz MH untuk sambutannya pada pagi hari ini. Kepada Bapak Miftahul Aziz MH kami persilakan. Boleh tepuk tangannya yang meriah Bapak Ibu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya belum sarapan ini. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya yang kami hormati, Ketua LSP Manajemen Risiko, para Dewan Pengarah LSP Manajemen Risiko, Asosiasi Pendiri LSP Manajemen Risiko, Bapak Ibu peserta kegiatan yang dilakukan oleh LSP Manajemen Risiko yang merupakan alumni-alumni atau pemegang sertifikat kompetensi dari LSP Manajemen Risiko yang kami hormati dan berbahagia. Bapak Ibu yang kami hormati, senang sekali pagi ini bisa bersilaturahim. Saya mohon izin, harusnya dijadwal oleh Pak Ketua kemarin, tapi baru bisa hadir pagi ini. Dalam mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan terus-menerus dalam mengikuti kegiatan ini. Apa yang dilakukan oleh LSP Manajemen Risiko tentu bagian penting yang harus kami apresiasi. Karena tidak banyak LSP yang mampu mengkoordinasikan pemeliharaan kompetensi bagi para pemegang sertifikatnya. Tepuk tangan untuk LSP Manajemen Risiko. Dan kalau banyak LSP melakukan ini, BNSP-nya tinggal ongkang-ongkang itu. Bapak Ibu yang kami hormati, kami ucapkan selamat atas pencapaian-pencapaian LSP Manajemen Risiko. Belum lama ini sudah selesai untuk melakukan verifikasi skema, 2 skema. Kalau saya tidak salah ingat, mohon dikoreksi Pak Ketua kalau salah, yaitu analis manajemen risiko sektor publik dan ahli manajemen risiko sektor publik. Ini tentu langkah yang luar biasa, respon cepat daripada Perpres terkait dengan manajemen risiko sektor publik yang dengan cepat ditindaklanjuti oleh LSP dan hari ini adalah bagian dari update refreshment daripada kompetensi-kompetensi baru, apalagi tadi disampaikan Bapak Ibu peserta hari ini yang hadir lebih banyak adalah dari sektor publik BUMN. Nah, kita tahu bahwa resiko-resiko, potensi resiko terus berkembang. Apalagi potensi-potensi resiko yang berkaitan dengan adanya perkembangan teknologi, perkembangan transformasi ketenagakerjaan. Sehingga tentu untuk mengelola itu diperlukan kompetensi-kompetensi yang relevan dengan potensi-potensi risiko yang muncul dan dikelola. Apalagi kalau berkaitan dengan pembangunan, maka tentu pengelolaan risiko itu diarahkan untuk bagaimana target daripada pembangunan bisa tercapai, tercipta tata kelola yang baik, dan tentu terdapat sistem pengendalian manajemen risiko yang baik. Untuk dapat melakukan itu, saya percaya kehadiran, keberadaan personil-personil di industri sektor publik khususnya, atau mungkin di pemerintah khususnya, harus diisi oleh orang-orang yang memiliki
kompetensi dalam manajemen risiko tentunya. Karena tentu tantangan sektor publik atau lebih khusus adalah kementerian lembaga pemerintah punya tantangan yang tersendiri dibanding risiko industri pada umumnya. Ada pertanggungjawaban keuangan negara dan sebagainya. Sehingga kami percaya dengan langkah ini, maka tujuan daripada Perpres terkait manajemen risiko pembangunan ini dapat berada pada tujuan yang seharusnya dan dapat dikelola seluruh risiko dengan kehadiran personil-personil yang nantinya memiliki kompetensi manajemen risiko sektor publik. Sekali lagi kami ucapkan selamat atas langkah cepatnya. Sekarang saat ini prosesnya penambahan ruang lingkup lisensi sudah di BNSP, mudah-mudahan minggu depan sudah dapat di pleno dan segera dapat dijadikan pelayanan sertifikasi yang ada di LSP manajemen risiko. Bapak Ibu yang kami hormati, kami di BNSP pun sama dalam menjalankan tugas dan fungsi berdasarkan kewenangan kami yang diatur dalam peraturan pemerintah nomor 10 tahun 2018. BNSP pada periode sebelumnya, itu kalau saya sering sampaikan senjatanya yang diberikan pemerintah itu tidak besar. Karena di dalam PP 23 sebelumnya tahun 2004, BNSP tidak punya kewenangan untuk dalam konteks pembinaan dan pengawasan sistem sertifikasi. Yang tentu bagian penting di dalam mitigasi risiko dari proses sertifikasi yang kalau kita lihat awal berdiri semangat sistem sertifikasi nasional ini dibangun adalah judul besarnya bagaimana menerapkan penjaminan mutu di dalam pembangunan SDM. Nah, alhamdulillah melalui PP 10 tahun 2018 BNSP diberi fungsi yaitu menjalankan pembinaan dan pengawasan daripada pelaksanaan sistem sertifikasi kompetensi kerja nasional. Sehingga berbagai langkah inovasi termasuk bagian daripada pengelolaan risiko di dalam pelaksanaan sertifikasi kompetensi kita kembangkan, di antaranya adalah pengembangan sistem surveillance kepada LSP-LSP yang terlisensi. Sehingga konsekuensinya pada 2-3 tahun terakhir ini beberapa LSP kami cabut lisensinya. Beberapa LSP kita kurangi lisensi ruang lingkupnya. Beberapa LSP kami bekukan operasionalnya. Dalam rangka apa? Dalam rangka bagian dari tindak lanjut penerapan prinsip manajemen mutu yang merupakan bagian penting daripada mitigasi risiko yang ada di bidang sertifikasi. Ini penting karena jualannya BNSP, jualannya LSP hanya satu, yaitu penjaminan mutu. Sekali lagi kalau kita kembali kepada sejarah sistem sertifikasi kompetensi kerja nasional dibentuk adalah dalam kondisi masyarakat industri kurang yakin dengan relevansinya antara ijazah dan kompetensi yang dimiliki. Masyarakat industri kurang yakin relevansi antara sertifikat pelatihan dengan kompetensi yang dimiliki. Sehingga dibangunlah satu sistem sertifikasi kompetensi kerja nasional. Maka penjaminan mutu di dalam proses ini wajib kita jaga, wajib diterapkan. Untuk apa? Untuk memastikan di masa depan tidak ada bedanya orang pegang sertifikat dan tidak pegang sertifikat. Sekali lagi kami berharap tentu peran besar asosiasi sebagai pendiri LSP, LSP-nya sendiri untuk bersama-sama berkomitmen untuk terus menerapkan penjaminan mutu di dalam proses sertifikasi ini.
Berbagai langkah juga kita lakukan. Yang saat ini sedang kita susun adalah insya Allah pada tahun depan, insya Allah tahun ini kebijakannya keluar, BNSP akan mulai mewajibkan personil pengelola LSP wajib tersertifikasi. Karena alhamdulillah sejak sistem sertifikasi kompetensi kerja nasional dibangun 15 tahun yang lalu, pada 2021 kami sudah berhasil memasukkan seluruh jabatan kerja yang ada di dalam sistem sertifikasi masuk pada KKNI, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Mulai dari ketua LSP, manajer mutu, manajer admin, manajer keuangan, manajer sertifikasi, bahkan administrator LSP nantinya wajib tersertifikasi. Sehingga persaingan sehat LSP ini tercipta dengan sistem yang memang dibangun untuk beroperasi secara sehat di LSP-nya. Karena mustahil LSP mampu menerapkan menjadi pelaksana daripada penjaminan mutu kompetensi SDM kalau LSP-nya tidak menerapkan penjaminan mutu. Dan salah satu bagian penting di dalam penataan penjaminan mutu itu adalah yang seperti saya sampaikan tadi, kita mulai dari SDM LSP. Sehingga kalau ada orang datang ke LSP, pertanyaan pertama yang ditanya bukan soal skema, tetapi ketuanya sudah sertifikat belum? Kalau belum, ngapain saya disertifikasi di sini? Nah, ini akan menjadi bagaimana ekosistem sertifikasi ini terus berada pada track yang sehat, persaingan yang sehat, apalagi kalau kita melihat perkembangan isu manajemen risiko ini pada 2-3 tahun terakhir menjadi isu yang hangat di dalam sistem sertifikasi. Saya kemarin pada saat Pak Ketua LSP datang ke BNSP, saya cerita, belum lama saya sebagai ketua tim verifikasi skema menolak pengembangan skema dari 3 LSP baru yang akan berdiri bidang manajemen risiko. Kenapa? Karena dia mengajukan risiko terkait tindak lanjut Perpres maupun tindak lanjut daripada Permen BUMN, tapi unitnya ketika saya baca merefer kepada standar kompetensi manajemen risiko di bidang industri keuangan. Lalu saya tanya, ini seandainya Anda mensertifikasi dari perusahaan perkebunan, apa kaitannya dengan liabilitas keuangan? Apa kaitannya dengan saham? Apa kaitannya dengan risiko dolar? Yang itu memang spesifik menjadi risiko-risiko yang ada di industri keuangan. Ini ada teman-teman BUMN di bank tentu lebih paham. Karena kalau kita secara sederhana menggambarkan potensi risiko yang ada di dalam industri keuangan dan non keuangan itu, kalau non keuangan itu ada 5, kalau keuangan itu risikonya, potensi risikonya ada 8. Jadi tidak mungkin yang namanya risiko umum, semisal terkait dengan Permen BUMN, mengukur kompetensi seseorang diminta untuk lebih dari itu. Karena tidak mungkin akan menemukan bukti. Kenapa? Karena memang kalau kita lihat unit kompetensi pada semisal manajemen risiko perbankan, itu sudah spesifik mengatur risiko pada perbankan. Sedangkan yang dibutuhkan di dalam industri publik yang sebagaimana yang diatur dalam Permen BUMN itu tidak sejauh daripada risiko yang ada di industri keuangan. Nah, ini harus detail. Kenapa? Karena jangan sampai orang asesi dituntut untuk kompeten pada kompetensi yang tidak seharusnya. Karena ini tidak boleh, karena tidak mungkin ketemu buktinya. Bapak Ibu yang kami hormati, kami juga saat ini mungkin sebentar lagi akan ada surat edaran terkait dengan modul terbaru termasuk instrumen asesmen terbaru untuk pelaksanaan asesmen, yaitu modul pelatihan asesor terbaru.
kami melihat perkembangan daripada pengembangan skema sertifikasi pada 2-3 tahun terakhir ini, termasuk amanah BNSP untuk BNSP yang diatur melalui Perpres 68 tahun 2022 tentang revitalisasi vokasi. Kami mencermati pengembangan skema itu masuk pada level menengah ke atas. Kualifikasi 5, 6, 7, 8, 9. Semisal seperti manajemen risiko meskipun belum ada kualifikasi KKNI-nya, tetapi kalau kita lihat ahli, analis itu artinya level menengah ke atas. Nah, untuk mengasesmen kompetensi-kompetensi pada kualifikasi menengah ke atas atau jabatan-jabatan kerja menengah ke atas, kesimpulan kami, pendekatan metode asesmen dengan menggunakan tugas praktek demonstrasi pada beberapa lebih banyak pada bidang-bidang itu tidak mungkin kita mendapatkan bukti dengan pendekatan tugas praktek demonstrasi untuk pendekatan observasinya. Semisal ambil contoh pada jabatan-jabatan ahli di bidang konstruksi, karena konstruksi saat ini mulai 2021 bidang konstruksi final bahwa yang diakui hanya sertifikat yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi yang terlisensi BNSP. Nah, ketika masuk di sistem nasional, ketika kita cermati skema-skema yang banyak adalah skema di bidang di level ahli. Kita ambil contoh pada level 7. Ahli muda di dalam bidang konstruksi itu outputnya, kalau misal dia ahli muda jembatan, mereka itu output daripada kompetensinya adalah harus mampu menyusun rencana pembuatan jembatan. Maka sangat tidak mungkin pendekatan tugas praktek demonstrasi diterapkan untuk metode observasi pada membuat rencana jembatan. Karena membuat rencana jembatan itu paling cepat ya 3 bulan, 4 bulan. Artinya tidak mungkin orang diuji hari ini, kemudian 4 bulan lagi baru dinyatakan kompeten atau belum kompeten. Karena kalau kita melihat di dalam pedoman-pedoman penjaminan mutu asesmen di internasional, salah satunya mungkin di Australia, bahwa asesmen harus dilaksanakan dengan menerapkan penjaminan mutu dan mempertimbangkan efektivitas baik waktu maupun biaya. Tetapi penjaminan mutunya harus tetap ada. Sehingga langkah-langkah terobosan-terobosan kami terus kaji dan insya Allah nanti di modul terbaru yang akan kita tetapkan, kami sekarang sedang tahap upgrading untuk seluruh master asesor yang ada di BNSP untuk dapat menerapkan modul itu yang pendekatannya ada penjelasan lebih spesifik, lebih efektif, lebih efisien untuk dapat melaksanakan asesmen, membuat rencana asesmen khususnya pada metode asesmen yang diperlukan untuk melakukan asesmen pada kualifikasi dan jabatan menengah ke atas. Sehingga kita berharap pelaksanaan asesmen kompetensi dapat dilakukan secara efektif, efisien, tetapi tetap dalam kerangka penjaminan mutu. Karena kita berharap asesmen ini adalah situasi yang membahagiakan. Jangan sampai orang masuk ke TUK, ketemu dengan asesor, ini menjadi situasi yang menakutkan. Kenapa? Karena sesungguhnya pada saat Bapak Ibu datang ke asesor, datang ke TUK, itu posisi Bapak Ibu tentunya adalah bukan orang yang sedang ragu saya ini kompeten atau belum. Tetapi posisi Bapak Ibu sudah menandatangani klaim kompetensi. Bapak Ibu sudah menandatangani asesmen mandiri. Itu artinya apa? Saya kompeten. Oleh karena itu, hari ini saya berhak mendapatkan pengakuan atas kompetensi saya dari negara melalui sistem nasional. Sehingga tentunya asesmen adalah suasana yang membahagiakan kalau dilakukan dengan cara-cara yang sesuai tentunya. Nah, sekali lagi kami mengucapkan apresiasi atas pencapaian-pencapaian yang dilakukan oleh LSP Manajemen Risiko
tantangannya semakin banyak, demikian juga bisnis disertifikasi tantangannya juga semakin banyak, ekosistemnya terus berkembang. Mari kita jaga mutu daripada sertifikasi ini dengan kita menerapkan manajemen mutu dan mitigasi-mitigasi risiko yang ada dalam sistem sertifikasi kompetensi kerja nasional. Dengan demikian, pembangunan SDM yang disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa bagaimana kita mencapai Indonesia maju dengan SDM unggul, tentu kalau kita bicara SDM unggul itu bicara SDM yang sehat dan SDM yang memiliki produktivitas dan daya saing. Dan bagi kami mustahil ada daya saing tanpa adanya produktivitas dan mustahil ada produktivitas tanpa adanya kompetensi. Demikian, selamat melanjutkan kegiatan, mudah-mudahan memberi manfaat dan barokah buat kita semuanya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Wakil Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi Republik Indonesia yang telah memberikan sambutannya dalam acara Masterclass Program Series ke-22 tahun 2023. Ya, saya mohon Bapak Miftahul Aziz SH untuk bersedia kembali. Iya Pak. Untuk tetap di atas panggung Bapak untuk sesi pemberian cenderamata dari LSP Manajemen Risiko yang akan diberikan oleh Ketua Lembaga Sertifikasi Profesi Manajemen Risiko Bapak Ricardo Pardede. Boleh madep ke depan Bapak? Ya, di sebelah. Sini. Iya Pak. Nah, Bapak di sebelah kiri. Ya. Boleh minta tepuk tangannya meriah Bapak Ibu. Terima kasih. Ya, kami persilakan kepada Bapak Miftahul Aziz dan Bapak Ricardo Pardede untuk kembali ke tempat. Terima kasih Bapak-bapak. Silakan. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, dalam kesempatan ini kami dari jajaran Sekretariat Lembaga Sertifikasi Profesi Manajemen Risiko ingin menyampaikan bahwa pada tanggal 28 Agustus 2023, LSP Manajemen Risiko telah memasuki usia ke-15 tahun dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Untuk itu, tanpa mengurangi momen khidmat acara Masterclass Program Series ini, izinkan kami merayakan bersama hari jadi LSPMR yang ke-15 tahun dengan Bapak dan Ibu yang hadir di sini. Untuk itu kami mohon kembali kesediaan Bapak Miftahul Aziz MH selaku Wakil Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi Republik Indonesia dan Bapak Ricardo Pardede selaku Ketua Lembaga Sertifikasi Profesi Manajemen Risiko untuk kembali ke depan Bapak, ke depan panggung dalam sesi pemotongan tumpeng hari ulang tahun Lembaga Sertifikasi Profesi Manajemen Risiko ke-15 tahun 2023. Boleh minta tepuk tangan kembali Bapak Ibu sekalian? Terima kasih sudah bersedia Bapak Ibu. Nanti untuk tumpeng ini dari Bapak Ibu yang ingin menikmati atau mencicipi diperbolehkan setelah ini. Baik, untuk sesi pemotongan tumpeng pada Bapak Aziz dan Bapak Ricardo Pardede dipersilakan. Untuk pemberian tumpeng akan dilakukan oleh Bapak Miftahul Aziz dan diberikan kepada Ketua Lembaga Sertifikasi Manajemen Risiko Bapak Ricardo Pardede. Kalau kita mungkin sudah mulai beranjak dewasa ya Bapak Ibu ya, sudah 15 tahun, sudah remaja. Yang diharapkan dari Bapak Ibu untuk kami LSPMR yang ke-15 tahun ini semoga tetap menjadi yang terpercaya bagi Bapak Ibu
dan memberikan pelayanan yang lebih baik. Boleh agak ke tengah Bapak, biar agak ke belakang ya, biar tumpengnya kelihatan Pak. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang hadir, terima kasih Bapak Miftahul Aziz, Bapak Ricardo Pardede yang telah bersedia memeriahkan perayaan